Aku ora siap loh materi ini loh, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di malam kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kalau delima yang kemarin-kemarin kita pusing-pusing bahas pemilu, ini yang jilid 12 ini ngobrol santai saja tentang humor. Ya, saya sebenarnya sudah lama ini kita ayo ngomongin humor ben guyu-guyu sing enteng-entengan gitu. Tapi ketabrak pemilu aktualitasnya jadi ada relevansi aktualitas. momennya, Nah, momen. akhirnya humor ini nanti aja setelah pemilu kata Om Bakti Dewanto. Nah, ini kita ambil apa sub temanya atau tagline-nya antara hiburan, kegembiraan dan kebutuhan. Ini kalau kita apa ngurusin humor itu sebenarnya kita sejak kecil ya. Sejak kecil itu sebenarnya di alam ibu kita itu dulu kan apa Om itu tepok ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau Kalau malam malam minum susu. Nah, belalang kok karo kupu-kupu kok makan nasi kalau minum susu iki piye? itu nganu mungkin apa semacam paparian. Parian jan itu. Tapi nak didelok saka cah cilik kok iki pemasuk akal apa ora ngono. Jadi sebenarnya orang-orang tua kita itu sejak awal sebenarnya sudah ada menanamkan kan ya. Kalau naluri manusia itu untuk mencari kegembiraan dan kesenangan itu kan sejak dulu mestinya ya. Sejak masih bayi ya, kita dilahirkan oleh ibu kita itu kalau kita senyum guyu itu kan orang tua seneng kan gitu ya. Jadi kan naluriahnya itu kan sejak dulu itu kalau kita gembira itu orang tua juga ikut gembira gitu. Oleh karena itu bagaimana menggembirakan anak atau menggembirakan bocah ini menjadi suatu hal yang memang betul-betul urgen sejak dulu. Dan itu kita ini kan kalau lihat lawaan, lihat dagelan ini kan rasanya seneng banget kan itu gitu ya. Dan ini saya kira akan kita nanti coba apa yoncei ya. Pengalaman-pengalaman humor kita ini kan beda-beda. Tidak kecil ya, terus interaksi dengan orang, terus nonton hiburan itu kan selalu beda-beda ya. Bagaimana kegembiraan itu apa ya, yang penting tuh efek kelucuannya itu kan ada. Nah, orang itu ada kalanya beda-beda nih melihat kelucuan ya. Saya kan sering membayangkan kalau orang itu nggak bisa lucu gitu terus tersiksa gitu loh ya. Tegane kini awake dhewe iki sering-sering sering dagelan kan gitu ya. Sering dagelan, sering humor, sering sesuatu itu diplesetkan, sesuatu itu nggak seperti biasanya kan gitu. Nah, sehingga humor itu ya yang tadinya hiburan, kegembiraan kok rasanya kok mesti butuh gitu loh. Ya ini saya pribadi ada kalanya di kampus atau di sekolahan itu kan piye caranya bocah iki ben perhatian nah terus dikai humor kan selingi humor kan gitu biar itu menjadi sebuah hiburan bagi dia ya, kebutuhan profesi tapi ada kalanya ya kebutuhan diri kita sendiri ini ya kebutuhan diri kita sendiri ketika kita penat ketika kita menghadapi berbagai problem gitu tuh kok rasanya kita kok penak itu malah mentertawakan diri sendiri itu daripada mentertawakan orang lain kan gitu. Nah, ini saya coba rasakan sejak dulu dari awal-awal ya pada waktu kita kecil terus kita berkembang menjadi remaja, tua hingga sampai kakek-kakek gini ini rasanya kok kalau saya sejak dulu mesti ada humornya ya. Dan ini sengaja Delima OB22 ini kan ngajak Om Flu, Fazril Lubab ini menurut saya itu legend loh ini. Orang ini legend Wih, dalam hal humor menghumor. Ini karena dulu saya ingat itu, sampean itu kan sebelahnya itu ada peringatan kalau orang lewat jalan itu kan kalau bisa jangan kenceng-kenceng kan. Sehingga kan hmm, mestinya ditulisi banyak anak, apa, anak banyak banyak anak kecil kecil-kecil. gitu kan ya. Ini gara-garanya terinspirasi sama Reddy itu dulu.
Dulu kan bapaknya Reddy kan pelihara banyak itu, anaknya kecil-kecil. Oh, Akhirnya anak banyak kecil-kecil. nah, anak banyak Kerja sama kecil-kecil sama kan gitu. Manto. Ngomong Manto jadi nggak anggota dewan? Nggak jadi, Nggak nggak jadi. jadi. Kalau mantan itu kurang suaranya, Kurang suaranya ya. kurang banyak. Jadi dia kerja sama bapak kerja sama Manto itu membuat Eh, tulisan anak banyak kecil-kecil tempel Banyak kecil-kecil. Sudarmanto itu ya. satu sekolahan nggak semua. Manto mati, Manto ya, Manto Madi. Manto mati Manto. kan kembar kan itu. Mantonya tapi yang Oh, anaknya. yang mantonya ya. Nah, itu artinya sebenarnya kan ya pesan humornya itu kan sudah ada ya. Pesan humor itu sudah ada bahwa me, mengingatkan sesuatu itu dengan agak yang berbeda gitu daripada yang lain kan. Sosok ada yang kasar kan gitu, awas gitu. Itu kan berarti sosok terus agak Hmm. kencang gitu. Tapi ini kan cara mengingatkannya kan juga agak lunak kan gitu. Nah, ini Dan, sehingga dan menjadi justru masuk ya. satu. Hah? Jadi masuk ya. Nah, jadi masuk. Anda teringat terus. Dan teringat terus gitu loh. Dan jadi ketika orang lihat itu cok guyu dewe dengan segala Dan ini kalau di Kendal jarang ya. Mungkin tapi kalau di Jogja itu udah banyak ya. Dulu saya kuliah awal di Jogja itu juga ada itu. Istilahnya orang bagaimana melakukan peringatan itu dengan cara yang humor gitu. Ya misalkan kalau di jalan itu jangan buang sampah sembarangan gitu loh. Nah, terus orang yang lain menyauri gitu kan loh. Yang buang sampah sembarangan kan monyet gitu. Tapi itu dalam sebuah Ya. dialog. Jadi tidak menuduh orang itu monyet gitu loh. Tapi dialog Yang, itu tapi yang bukan sembarangan. mengasosiasikan kalau orang yang buang sampah sembarangan itu ya kayak monyet kira-kira ngono. Nah, tapi itu dalam sebuah iklanan layanan masyarakat itu jadi menyentuh gitu. Dan hal-hal yang dulu sempat saya rasakan pada waktu kecil itu juga banyak sih ya, karena mungkin proses proses menyerap kehumoran, ya komedi ataupun hal lucu antara orang satu dengan orang lain itu kan berbeda-beda. Nah ini kita coba batasi step-stepnya itu mungkin ada tiga Om Bro dan Om Puji ya. Jadi humor atau dagelan atau kelucuan yang ada di secara personal diri kita gitu loh. Personal diri kita ya mensikapi sesuatu gitu kan. Ya dulu ada pohon misalkan ya, pohon itu posisinya itu kayak karena banyak ranting, banyak pohon itu kayak kayak orang buang air gitu loh. Kan kita guyu kan gitu loh. Hmm. Guyu gitu loh. Dan itu kita melihat karikatur misalkan pada waktu dulu. Coba masih inget nggak dulu ya, zaman Suara Merdeka itu sing didelok mung kartune baru wis ketake ya, rak ndelok beritane kan gitu. Dulu terus ada lagi kalau saya itu baca Penyebar Semangat itu karena bapak saya itu iklannya kan dulu Penyebar Semangat majalahnya. Punakawan itu ya. Nah, Punakawan terus ono sing jenenge kolom ki apa tumon. Jadi Oh ya. apa tumon Potemon. Gendut diceritakake Priyo sing Jatmiko. lucu-lucu. Gendut Priyo Jatmiko bintangnya itu. Nah, nah sing ngono-ngono kuwi. Nah, aku ki begitu bapak itu langganan itu paling kita buka ki ya apa tuh mon atau wis Ya, kata tinggal. sepotong. Liyane ngono yang tertarik itu pokoknya ya. Lah kon apa tuh mon. Suara Merdeka kartunya. Nanti apalagi itu kalau majalah itu kan mesti ada yang lucu-lucunya ya. Karikaturnya kan mesti ada. Nah, itulah yang memberi ketertarikan ya, memberi ketertarikan itu kita pada hal yang sifatnya lucu. Itu jadi buka sih gitu loh, yang buka majalah itu ya itu dulu nggak apa-apa, tapi baru itu ya hari berikutnya ya yang lain dibaca macam-macam itu. Dan ini menjadi satu entry point untuk bisa sampai ke sana. Nah, jadi kita coba yang lucu-lucu tapi yang diri kita sendiri. Nah, nanti keduanya itu kalau kita lihat kan perilaku, nah, lucu yang berakibat pada interaksi sosial. Jadi kalau melihat orang gitu ya, orang dengan orang yang lain kan ada itu orang yang kocak gitulah ya. Kalau kalau berhubungan dengan orang itu mesti guyu gitu lah, jangan itu. Nah itu kan
wujudnya adalah sudah interaksi sosial. Dan yang ketiga nanti levelnya adalah hiburan. Dan kalau hiburan ini kan kita melihat sesuatu yang lucu kan gitu. Nah, sehingga kita terhibur. Ya hiburan, kesenian gitu. Dan sekarang kan sudah sedemikian hebatnya dunia industri hiburan itu ya. Yang terakhir itu kan nonton nonton ini, saya diprovokasi anak saya itu nonton film agak lain itu loh. Itu sampai tembus 7 juta loh penontonnya. Itu mau nyeritakake guyonan nengon apa? Nengon Hantu, apa sing pasar malam. rumah hantu. Nah, pasar malam ada rumah hantu nih. Itu kekinian loh humornya. Apa humornya atau dagelannya itu kekinian, tapi di dalamnya juga ada itu dagelan-dagelan aktingnya gaya kita dulu ya, gaya orang tua lah kira-kira gitu. Wah, itu wis Videonya Pak dinyalakan apa betul? guyu banget ya, guyune Kalau pol-pol. Tak ketok. Batak ya masih seperti itu, Be. Iya. Tak sah. Nah, oleh karena itu, Yang monggo ini Om Flu, coba cerita lucu Resolusi secara personal lah ya. Daniel. Lucu secara personal itu kayak apa? Kalau saya tuh dulu sering itu, kalau apa? Kalau kalau melihat sesuatu itu sosok lucu-lucu itu karena di kampung kan, ya di kampung itu mungkin misalkan kan dulu kali masjid itu yang timur itu kan sering gua adus toh. Jadi anak-anak adusnya di situ gitu loh. Jadi melihat banyak kelucuan-kelucuan lah gitu ya. Ada yang pakai telanjang dada, sing liyane melorotke, dimelorotke, guyu. Nah, itu kan kelucuan-kelucuan yang sifatnya itu apa ya? Orang lain itu ada korban loh. Nah, ini kan bisa kayak sosok gitu. Tapi pada waktu itu ya wis guyu gitu loh. Maka Om Flu, yang mau jelas, lihat ini gimana? yang jelas orang ketawa humor itu meningkatkan hormon endorfin ya kalau nggak salah ya, benar ya. Hmm. Hormon endorfin itu kan mungkin untuk salah satunya muncul untuk kekebalan tubuh. Jadi kekebalan tubuh itu kalau saya pernah baca itu ya pernah sebetulnya kemarin kan ada kita kebetulan dokter Agus Ali ya, Oh, ya. yang itu yang kemarin apa kalau bojone marah ijolno ngono lho. Oh ya itu. Nah, itu kan sebenarnya yang ngasih itu ada dokter Agus Ali itu. Nah, itu salah satunya dia kalau hormon endorfin itu 200 kali dari morfin membuat kesenangan seseorang. Hmm. Itu lebih efektif daripada kita harus pakai morfin. Oh, Jadi apa namanya? Itu meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kadang-kadang kita melihat sesuatu itu memang sebetulnya itu tegang, yang membuat kita tegang. Jadi kalau kita, yang saya ingat ya, ini yang sering saya lakukan di lapangan, kebetulan saya orang proyek ya. Kebetulan kalau misalnya target nggak terpenuhi gitu, saya kumpulin itu teman-teman rapat gitu. Kebetulan orang proyek kan pelakunya kan banyak cowoknya, Pak. Yo. Ketika saya ngomong semua kan merasa tegang semua. Semua merasa bahwa sepertinya mereka lagi dihakimin, lagi dimarahin. Padahal ya benar saya lagi marah gitu loh. Tetapi di tengah-tengah gitu melihat ketegangan mereka itu muncul iseng. Nah, iseng itulah yang kadang-kadang ya, yang personal itu menurut saya kadang-kadang muncul iseng. Iseng saya ini rapat cowok semua kok tegang ya, aneh nih. Mereka ada yang mikir, ada yang langsung ketawa nih, ada yang telat ketawanya juga ada gitu loh. Sekarang cowok semua Iya. rapat tegang kan aneh Pak ya. Nah, kalau ada ceweknya tegang, nah, monggo. Kalau cowok semua kok tegang rapat. Jadi itu salah satunya untuk memecah kebuntuan, memecah ketegangan sehingga kalau tegang kan tuh yang terus pada suatu saat saya pernah tugas waktu itu di Aceh, proyeknya sudah selesai, sudah serah terima, tetapi belum ditarik. Karena kebiasaan kita tiap sore itu rapat, walaupun sudah selesai, kita rapat. Kita tetap mengadakan rapat, membahas hal-hal yang tidak penting. Oh. Karena sudah nggak ada yang penting lagi kan, sudah serah terima kok. Nah, membahas yang hal-hal yang tidak penting hingga ketika rapat kita lagi mikir materinya yang mau dipakai apa, ada teman
kedengeran teman kalau cerita kalau dia lagi barusan beli Vespa. Nah, itu jadi topik rapat. Jadi beli Besar. Nah, jadi supaya kita tetap dalam kondisi tidak dalam tertekan. Kalau kita di proyek kan sangat tertekan sekali, Ya. Om. Jadi ketika kita ada tekanan dari subkontraktor, dari owner, dari atasan, dari kantor pusat, kadang-kadang kan tekanan dari internal proyek, dari sehingga muncul kadang-kadang muncul iseng. Nah ini kembali ke bapak saya, ketika saya pernah berdiri sore-sore di depan trotoar itu, ada cowok sama cewek lagi pacaran, gandengan tangan, gitu. Terus bahwa saya iseng, ya karena isengnya muncul ya, iseng munculnya, ini kenapa ceweknya digandeng? Itu saya yakin jelas orang berdua ceweknya itu dengar pasti, yakin itu karena kenceng, ngomongnya agak kenceng juga. Kenapa ceweknya digandeng? Tapi aku masih kecil ya, bingung kan? yang cewek nggak bisa lihat tuh, penasaran aku nanggapnya serius tuh. Yang cowoknya cemberut, aku penasaran lihat ceweknya bisa lihat apa waktu itu gitu. Jadi muncul iseng itu, keisengan kadang-kadang muncul seketika kalau personal seperti itu. Nah cuman sekarang cara menanggapi humor, kadang-kadang orang yang tidak terima Itu ketika dia. dirinya dijadikan objek. Ya. Nah ya supaya tidak menjadi kayak cowoknya jadi cemberut gitu kan, tapi kan dia mau marah sama orang tua kan gitu kan. Ya. Nah yang seperti itu ketika dijadikan objek. Berarti usilnya menurun itu dari bapak gitu. Jadi usil iseng itulah yang kadang-kadang muncul, ya itu muncul seketika. Menanggapi sesuatu itu ya serius, oke. Tetapi dalam serius itu sebetulnya ya kalau kita sudah maksimal, kalau kita libatkan ke agama, kalau kita sudah maksimal, sudah do the best, kan kembalikan ke Gusti Allah, monggo, gitu. Tapi kalau belum maksimal, jangan berharap mendapatkan hasil yang berbeda gitu loh ya. Kalau kita sudah maksimal, lebihnya itu nggak usah metentengan gitu loh maksud saya. Ya. Ya, jadi kita harus menanggapinya dengan santai supaya hormon endorfin kita tetap muncul. Nah, itu membuat daya tahan tubuh kita menjadi kekebalan tubuh. Nah, menurut saya gitu. Jadi kalau personal itu kadang-kadang muncul dari keisengan, kayak calontong itu. Kak calontong itu sebetulnya dagelannya kan cuma permainan kata-kata. Komanya di mana? Contoh apa WIB ya, WIB. 5 kata, 5 huruf. 5 huruf, Pak Didi menanam padi di cuma jawab di tanah, di sawah, gitu, di bawah, gitu kan. Tapi ternyata enggak, Pak Calondong. Jawabnya adalah lewat. Karena permainan koma-koma tadi. Pak Tani menanam Pak Didi lewat. Jadi bahasa pemenggalan koma-komanya itu. Jadi kayak Calondong kan sebenarnya permainan itu kan. Seperti orang terkaya di dunia. Itu orang Indonesia. Di mana-mana dia di seluruh kota, di seluruh dimanapun, dan HP-nya ganti-ganti. Dijual tanah, hubungi kami hubungi kami di kan, dunia kan. Tapi kan kalau Calondong kan hubungi kami di itu orang terkaya di dunia. Jadi tanahnya ada di mana-mana, rumahnya ada di mana-mana gitu. Ya kayak gitu yang menurut saya itu. Terus tadi apa Bang? Yang kedua Bang? Yang ketegangan sama ketidakseimbangan. Itu yang tadi mungkin sudah masuk ya ketika rapat kita tegang gitu kan. Biar tegang, biar kendor kan gitu. Biar kendor sehingga perlu ada ice breaking. Nah, jadi saya kadang-kadang melihat
perlu adanya ice breaking sehingga rapat itu kalau cowok semua ya jangan tegang, nanti nggak dikira nggak normal kita, supaya cair. Ini cowok semua kok tegang ya rapatnya ya. Gitu. Ya. Terus ada rapat juga kadang-kadang kalau bukan rapat, terus ada juga ada satu objek yang siap dibully. Nah, itu dia. Nah, siap dibully, jadi kita harus membuli ya. Itu apa namanya? Adiknya Kun tadi, anaknya Kun tadi. Oh, itu. Nah, jadi saya cari kesalahan apapun, terserah dia mau, kebetulan datangnya terlambat, nanti kamu yang nutup rapat. Dia kebetulan ngomong apa gitu, ada pertanyaan, itu dia nanya itu. Nah, karena kamu nanya itu, maka kamu yang nutup rapat. Jadi ujung-ujungnya dia yang nutup rapat itu, tiap kali rapat, ujung-ujungnya anaknya Kun tadi yang nutup gitu loh. Jadi begitu kamu yang nutup rapat, semua ketawa ger itu. Jadi ada yang siap dibully. Jadi kalau rapat saya nggak pernah nutup rapat, yang nutup anaknya Kun tadi. Anaknya Kun tadi. Nah, jadi ada korbannya gitu loh. Ini siap dibully. Jadi kok aku lagi bos, kamu nanya itu tadi. Gitu. Nah itu anaknya udah terus. Ini kaitannya yang deket-deket ini aja ya. Kebetulan yang saya ingat, jadi kadang-kadang muncul isengnya, ya ini antara ketegangan dan antara personal tadi itu. Jadi satu gitu loh. Jadi muncul isengnya ketika melihat situasi supaya teman-teman semua nggak tegang. Termasuk, nah ini kalau misalnya kalau kita di proyek itu ada oknum mandor yang tidak masuk, ngakunya mandor, bos aku nggak bisa bayar tukang nih, ngakunya. Itu gayanya itu, sedihnya itu lebih daripada Desi Ratnasari kalau lagi main acting film, Pak. Itu mandor itu actingnya lebih melebihin dari artis-artis main film sedihnya. Ya. Jadi suatu saat ketika mandor mau kasbon, terus teman-teman tak suruh siapin kamera. Ntar dulu, saya ngomong dulu, siapin kamera. Teman-teman siapin kamera. Mereka udah paham. Action, ayo udah mulai ngomong apa. Artinya jadi nggak sedih. Actingmu itu lebih sedih dibanding Desi Ratnasari kalau main acting. Kayak aktor gitu. Jadi ya itu terlepas dari ya, tapi suasananya memang suasana sedih gitu, nggak bisa bayar orang dan sebagainya gitu. Nah, kan kita bisa berhitung, Mbak. Kan kita kadang-kadang oknumnya nggak masuk, dia ngomong nggak masuk, tapi kan kita berhitung orangmu berapa, orang dibayar berapa, kita kan bisa berhitung. Nah, tetapi acting sedihnya, karena saya melakukan itu karena sebelumnya suatu saat mandor itu kasbon ke saya, gitu, dari pagi sampai sore, Pak, sampai maghrib saya ke lapangan, turun lagi dia masih nungguin. Ini tenanan kayaknya nih, nggak masuk nih. Aku nggak tanpa berhitung ya, tak setujui kasbonnya. Terus habis maghrib saya keluar, ketemu orang itu, tapi dari belakangnya dia lagi nawarin ke teman-teman mandor yang lain, siapa yang mau kasbon saya nih, saya punya duit nih, kurang ajar nggak? Nah, itulah yang menginspirasi saya, membuat saya menjadi tidak percaya dengan actingnya itu. Jadi ya akhirnya saya membuat, kalau dia sedih ya saya melakukan isengnya keluar, sehingga oh iya sedih itu lagi bermain sinetron. Nah, yang seperti itu, Bang, kadang-kadang kita harus membuat suasana itu menjadi, tapi orang masih respect dengan kita. Respect dengan kita, respect itu bisa berarti yang menurutin. Nah, kita mesti proporsional juga ketika kita membuli seseorang, ya membulinya ya terbatas tadi itu. Jangan sampai
keterusan sehingga orang itu menjadi Ini sakit siapa hati. ya yang masuk ini? ME itu yang Apa? Epi? Tak golek kok tak ketemu ya, tak mute ngono kan. tulisannya ME itu. Hah? ME dari tulisan Yahudi. Saya ini siapa sih ini? Ada tes karena kita ingin mengembangkan kemampuan literasi dari anak kita ya, literasi sehingga mereka kan mulai dari yang literasi paling rendah itu memahami menangkap isi teks. Ini yang kita Apa ya yang bisa di mute itu? ke depan ini modal awal yang harus dimiliki anak kita itu adalah kemampuan literasi. Bentar. Oh, wes. Oh. Wes. Nah, kalau yang saya baca, yang saya lihat di yang di agak lain ya, itu menurut saya sangat situasional. Jadi komedi yang sangat situasional dan itu memang populer di kalau saya perhatikan komedi-komedi Batak itu ya seperti itu. Jadi ketika ya itu masuk akal menurut saya ketika dia ada orang sakit jantung ditakutin mati karena lupa nggak bawa Obatnya. obatnya nggak bawa jantung sehingga dia mati. Terus ketika di situ ada bekas narapidanya nggak mau kena polisi lagi. Nah itu menjadi sesuatu yang tadinya harusnya tegang menjadi humor gitu loh. Iya. Jadi membuat humor itu ya seperti itu. Ada juga yang komedi ya, ini situasi ya, yang ada juga komedi yang memanfaatkan kejelekannya, kebodohannya gitu loh. Ya, Tukul itu kan, Tukul itu kan pinter dia menyajikan menjual kejelekannya, kebodohannya gitu dalam bahasa Inggris ini, misalnya gitu kan. Itu mungkin ya tapi intinya dari semua itu intinya kita butuh ketawa Om. Iya, memang kita butuh ketawa. Jadi supaya kita supaya kita tetap ya sebetulnya hubungan kita akan cair dengan ketawa. Sesuatu yang tegang itu hubungan kita akan menjadi cair ketika kita ketawa gitu loh. Ada juga Om Blo, sekali itu yang tadi kan konsep teorinya itu pertama itu kan demandor yo karena kita jengkel tahun akhirnya digawe kayak sinetron, action direkam kan ngono ta. Direkam, Nah, istilahnya diremehkan kan gitu. Nah, yang kedua itu kan tadi pembebasan ketegangan kan gitu, benar. Nah, sing ketiga ki ono meneh jane, sampai harus kelakon iki. Keputusasaan itu loh, pada waktu di Aceh itu loh. Bahwa rasanya kok abot ngelakoni proyek gitu kan mungkin nanti kan akan salah menyalahkan itu loh, sampai terus beli apa itu kambing apa gitu lah. Itu teori ketiga itu, keputusasaan itu bisa jadi humor jane. Jadi ketika suatu saat di Aceh itu saya kan dari kota, kebetulan kita bangunnya di daerah terpelosok Pak, yang di pusatnya tsunami. Nah dari kota itu butuh waktu sebetulnya 2 jam, tetapi harus nyemplung kali. Mobilnya itu harus nyemplung ke sungai, sehingga tidak semua mobil bisa lewat gitu loh. Nah, sehingga ketika kita mendatangkan semen 100 sak itu harus semalaman. Jadi truknya di ujung kali kita langsir, dimuat lagi truk di seberang kali. 100 sak itu butuh semalaman. Nah, 100 sak aja butuh semalaman. Ketika matematika bicara, kalkulator mau merek RC, Casio atau apapun lah ya, semua merek itu butuhnya 3.000 sak per hari. 3.000 sak per hari. Sementara 100 sak aja semalaman dan itu butuh effort, mindahin dari sana sini gitu. Sehingga ini sudah nggak masuk akal, Jen.
Sehingga muncul daripada nanti teman-teman dijadikan kambing hitam, mendingan saya siapin aja kambing hitamnya. Saya akhirnya minta teman-teman untuk beli kambing yang warnanya hitam. Nah, satu pasang ya supaya nggak kasihan kan. Kalau satu kan kasihan, pasang biar nggak kasihan. Satu pasang, kita taruh kandang. Kebetulan kita ketemu transmigran yang dulu pernah diusir sama Gam, tapi dia nggak bisa pulang ke Jawa. Nah, dia tak rekrut, tak tugasin untuk melihara kambing. Dijaga jangan sampai mati kambingnya. Nah, itu akhirnya kita beli kambing hitam. Ketika ada apa, kita di lapangan misalnya ada masalah gitu kan, teman-teman ke arah kambing itu semuanya. Jadi kalau teman-teman di lapangan ada masalah dan sebagainya ke kambing itu, terus dia ngomel-ngomel, wedus gitu. Kambingnya itu nggak marah. Nah, ketika dia katain wedus atau kambing, itu nggak marah dia. Jadi itu. Jadi Iya, artinya kan ketika ada kantor pusat datang, itu Pak ada kambing hitam, nggak apa-apa daripada nyari kambing hitam, gampang Pak. Udah ketemu Pak, daripada nanti nyari kambing hitam. Ya, kesana Gusti Allah, alhamdulillah kita ketemu jalan muter. Akhirnya 3.000 sak itu juga dapat. Sehingga 3.000 sak itu Pak, satu ponton itu 12.000. Satu kapal ponton itu 12.000 sak. Sehingga satu ponton itu cukup untuk 4 hari dok. Jadi kita kontraknya dengan semen Padang langsung. Dikirim dari semen Padang terus kapal terus melabuh. Jadi itu, jadi ya cerita keputusasaan menjadi ketawa itu ya itu. Benar-benar itu. Beli kambing hitam dan itu menjadi cerita sampai sekarang. Orang yang nggak ngerti kenal Aceh baru masuk Wika aja, sebagian besar tahu cerita itu gitu loh. Jadi turun-temurun itu. Sama dengan itu mungkin sama dengan anak-anak banyak kecil-kecil itu ya. banyak kecil-kecil. Jadi dari keputusasaan akhirnya muncul ide untuk ya daripada kita ngapain kita harus putus asa terus kan? Nah, cari hiburan aja beli kambing yang warnanya menertawakan keputusasaan kan gitu. Nah, menertawakan keputusasaan tepatnya ya. Ya terima kasih ya Flu, udah banyak cerita ini teman-teman sudah pada gabung. Ini Pak Lurah ini gimana atau Om Puji cerita-cerita lucu atau menyikapi kelucuan atau sering menghadapi persoalan lucu atau lucu karpe dewe? Enggak, Om Puji Pak, Om Lurah nih. Monggo siapa dulu? Om Puji apa saya dulu? Ya monggo yang lain dulu. Oh, yang masuk duluan Om Puji, monggo Om. Ya, memang apa yang namanya humor dan lucu itu dunia itu menjadi berwarna dan tadinya mungkin layarnya hitam putih jadi lebih berwarna dan itu sebenarnya butuh apa ya kecerdasan kecerdasan tersendiri kalau untuk bisa membuat joke-joke atau kelucuan itu. Iya. Memang pas sekali Bang Dul menunjuk atau Om Lubab untuk jadi narasumber itu. Emang dari dulu setiap ya. dari dulu sampai sekarang beli ke apotek aja itu sampai tertinggal-tinggal tuh yang jualan sudah ketemu Om Lubab. Mau beli minuman aja karena banyak gulanya akhirnya nggak jadi, tapi nggak marah orangnya. Ini banyak yang gula, jadi nggak bagus. Ditunjuk semua itu. Tapi karena banyak gulanya nggak jadi beli, orangnya juga nggak marah itu ya Om. Waktu habis itu apa terapi. Ini anak cerita nih jadi inget Om. Anak cerita mana nih Om? Gimana? Ya, mengingat lucu gitu loh. Ya. Jadi suatu saat zaman dulu kan kalau kita beli voucher itu kan pakai kartu digesek ya. Iya, digesek. Kita di counter untuk ngisi pulsa, gitu. Kebetulan mbaknya yang jaga counter itu bajunya putih, agak tipis. Terus BH-nya nih agak jorok dikit nggak apa ya. BH-nya itu ngepres hitam. Mau digosok. Jadi kita kan jadi terpancing untuk saya bilang BH-mu putih ya, bilang gitu. Jadi sengaja tak salahin. Iya.
Enggak, dia bilang gitu kan. Berarti roh. Taruhan, ini 10.000, nah, 10.000 taruhan. Dia dibuka ini ujungnya gini loh. Oh, hitam kan? Oh, hitam, oh ya salah. Jadi kadang-kadang melihat sesuatu itu ya muncul isengnya itu loh. Iya. Iya, itu turunan dari Pak Asro itu. Menurun. Menurut. Ya itu memang sudah belum. Udah. Jadi memang ada di mana-mana itu, dan siapa saja sebenarnya kadang-kadang kita kalau membaca sesuatu itu jadi tergelitik, apalagi kalau kita pas nyetir agak tegang itu nilai di depan banyak truk yang dengan tulisan macam-macam itu ya jadi ketegangan juga Ya, itu. betul. Bahkan tidak di situ, di masjid ya, saya pernah bayangkan sampai ketawa sendiri. Masuk masjid itu kan ada tulisan dilarang bicara sewaktu khotib berkhutbah. Ini saya agak ini kritis juga ini. Kalau kebetulan itu yang baca khotib dilarang berbicara waktu khotib berkhutbah, terus khotib itu pakai bahasa apa? Pakai isyarat atau apa? Saya ini berarti harus direvisi ini larangan itu gitu. Kadang-kadang kita membuat larangan di masjid juga yang bawa HP dimatikan gitu kan. Seperti kata-kata si ini si benar Cak Lontong itu juga harus cermat juga. Masa khotib nggak boleh bicara waktu berkhutbah, berarti pada isyarat itu jadi ketawa sendiri. Terus ke kamar mandi. Ini kebetulan ini saya praktekkan. Teman saya nggak jadi marah itu. Waktu nggak salah itu di Galiayu. Tulisannya begini di kamar mandi masjid itu. Disiram. Habis kencing harap disiram. Lah temanku kan habis kencing terus tak siram itu. Lupa kenapa disiram? Orangnya yang disiram. Iya, pokoknya kan aku sesuai perintah itu kan. Habis kencing harap disiram, tak siram gitu. Ya nggak banyak sih, cuma agak banyak gitu. Ya terus iseng, kalau kita di jalan selain di truk itu juga apa ya, kita itu kadang-kadang juga nggak habis pikir. Pas berhenti di lampu merah itu kan, kita itu orangnya nggak konsisten kayak Cak Lontong kan. Kita tungguin lama-lama, waktu hijau malah ditinggal pergi, itu kan kita nggak konsisten gitu. Nungguin berhenti di lampu merah, tapi begitu udah nunggu hijau, tapi begitu hijau malah kita pergi gitu. Terus salah satu juga mengatasi kemacetan. Di mana-mana kan sekarang macet gitu kan. Sebenarnya permasalahan cuma satu itu kalau macet itu. Mobil yang depan sendiri itu kan berhenti ya. Kalau mobil depan itu jalan pasti itu nggak macet, itu lancar sama saja. Jadi guyonan itu kalau ahli bilang itu di wajah kita ada beberapa saraf itu. Kalau kita merengut itu kan sarafnya tegang dan berapa kerusakan yang timbul. Tapi kalau kita sudah senyum, bahkan ada penelitian senyum 1 menit itu berapa, itu saya lupa, beberapa detik itu bisa itu obat sebagai awet muda. Makanya sering senyum. Nah, untuk senyum itu pancingannya kan ya dengan guyonan itu. Jadi tidak hanya melepas ketegangan, benar itu di setiap guyonan atau humor itu suatu yang menjadi daya tarik tersendiri. Dan dulu selaku dosen, coba kalau itu kaku garing, nggak ada apa-apanya ya. Garing, bener. Ya garing. Nggak oke, bahkan bisa ngantuk nanti kayak yang berdua kayak dilelo-lelo itu. Dijelaskan. Tapi kalau diselingi dengan guyonan jadi lebih menarik. Terus benar rapat itu kalau semua, apalagi rapat membahas yang serius, ya memang perlu ada job-job tertentu yang bisa sebagai eksperimen tadi kita sebutkan. Ya dimanapun lah, bahkan sekarang itu ustadz pendakwah dai itu yang lucu itu nggak laku. Ya harus ada tapi tinggal porsinya saja, tidak semua lucu terus. Dan ini sebagai wahana untuk pencari juga itu para komedian, komika itu sekarang kan kemana-mana.
Betul. Bahkan itu anak saya sampai saya suruh ngantar di SMA Karangturi yang satu untuk melihat siapa itu. Stand up comedy. Iya, stand up comedy itu. Apa Itu itu yang Raditya saking Dika. ya, ya, betul. Tuh. Jadi dan mungkin dari yang sederhana ya, pola sederhana, yang konyol, yang membuli, itu sampai ke yang tingkatnya mahasiswa itu ada tingkat apanya ya, penyerapannya beda-beda gitu Beda-beda kan. ya. Beda-beda. Jadi memang eh, selain fungsinya itu jadi bermacam-macam, bisa merupakan tegangan. Dan ini juga persis pemikiran saya dengan Om Lobab. Jadi kalau kamu bilang itu kami hitam, jadi kebetulan saja saya sekarang punya pimpinan yang lebih muda 10 tahun saya, tapi karena masih muda ya banyak emosional, belum kepegangan. Terus kadang saya ngomong, ya kita memang belum perlu belajar entertain untuk mengendalikan teman-teman gitu. Terus mungkin ya di depan kan masih ada itu di kantor saya yang agak timur itu, apa perlu bidang peternakan itu membeli ini eh, apa kera monyet atau apa perlu dipasang anjing. Lu untuk apa ini? Lah kalau kita marah bisa ngata-ngatain anjing monyet, jadi tidak ada yang marah. Itu memang anjing dan monyet itu dikata-katain diam aja dia gitu. Kalau tadi ya lupa pakai kambing kita, tapi akhirnya jadi yang tadinya mau marah jadi seperti itu. Dan kita untuk menggali apa ya hal-hal yang lucu itu juga butuh kecerdasan sendiri ya Bang Dur. Ya, Kita harus betul, cari, betul. cari literatur, cari Iya. apa ya bahan-bahan itu butuh penelitian, butuh kejelian dan kadang perlu kita simpan itu file-file seperti itu yang manakala mungkin suatu saat dalam pekerjaan, dalam bergaul, dalam berinteraksi dengan masyarakat itu bisa kita lemparkan ke sana. Kalau saya kan seringnya ke para peternak, jadi ya memang bahannya itu jadi agak nyerempet-nyerempet itu, agak nyerempet ke yang hal-hal yang agak ini saru lah, Baru lah, tapi pas. mungkin bahan yang banyak digali seperti itu banyak digali untuk dilontarkan manakala apalagi urusan kami ya mengenai perkawinan seperti itu banyak sekali itu. Jadi Walaupun itu rumit ya. mungkin tambahan perlu sekali sebagai apa ya untuk rekayasa komunikasi, pemecah ketegangan dan sebagainya itu perlu kita bahkan itu sebagai obat awet muda. Tapi pertanyaan saya yang belum bisa dijawab itu kebanyakan ini malah para pelawak atau komedian itu kok nggak sampai tua itu loh. Kayak di Dono Warkop itu kan cuma Indro saja, yang Iya. lainnya udah. Terus Basuki. pelawak Basuki terus itu apa ya apa? Tapi sesuatu mungkin saya berpikir sesuatu yang berlebihan itu ya tidak baik ya. Apapun itu mungkin kalau guyon terus mungkin ininya juga naik ya. Tensi darah kita apa-apa. Itu kalau ada dokter Ani atau dokter Nurti ini bisa disampaikan apakah ada Iya. korelasinya itu antara berlebihan kita tertawa juga, tapi di hati juga nggak boleh berlebihan kalau tertawa itu juga kan. Ya mungkin ya sebagai pelepas tegangan aja. Tapi kalau itu tertawa terus jadi tegang. Seperti itu. Mungkin itu dari saya Oke. sedikit. Terima kasih. Terima kasih, Om Puji, Chef Puji. Jadi saya komentari yang terakhir itu ya. Jadi saya itu pernah ketemu salah seorang manajer Sri Mulat gitulah ya. Itu sempat itu pertanyaan itu tak tanyakan itu ya. Kalau setelah dijawab kanan kiri atas bawah gitu, kesimpulan masalahnya dia itu masuk industri hiburan gitu loh. Jadi hiburan itu sebagai sebuah industri yang ya kayak ngolah kan ya, ngolah apa aspek ekonomisnya begitu apa ini boom gitu ya udah dieksploitasi. Wong mereka itu ketemu keluarga itu jarang kok. Malam
pentas, setelah itu nanti ada briefing macam-macam, sampai pentas itu sampai 3 kali, Terforsir berarti ya terforsir, tenaganya. betul. Nanti kalau dia pagi, habis subuh itu tidur. Sampai jam 11 anaknya berangkat sekolah nggak ngerti itu. Jam 2, jam 11 sore macam-macam udah kembali lagi ke Tobong itu. Untuk latihan, untuk persiapan ini itu. Jadi mereka itu lucu itu ya di panggungnya, di balik Tobong, di balik panggung ya Manusia. kesengsaraan karena dia faktor produksi bagi industri hiburan itu. Maka kan banyak akhirnya kayak yang awet urip sampai tua itu ya mereka mandiri, tidak masuk dalam suatu industri hiburan yang besar gitu. Ya, itu kalau di balik Tobongnya itu beratnya seperti itu. Sehingga ketika dia di panggung itu di wos wong guyu kabeh, neng omah ketemu keluarga malah isine ngamuk tok nanti diganggu kan gitu. Ganggu tidurnya diganggu dia marah. Terus setelah itu dia mau apa nggak kebenaran itu malah banyak yang cerita seperti itu. Jadi jangan bayangkan orang komedian di panggung lucu nih koyo ngono ki ning keluargane lucu, urung tentu gitu loh. Itu tuh salah satu jawaban yang saya kulik pernah ketemu di Solo itu tak tanya-tanya lah mumpung itu kok ono bosi rodokan gitu tak takoni tentang hal itu. Kenapa komedian-komedian itu kok kayak gepeng gitu. Dia Iya. tuh enggak nganu kok enggak lihat kondisi kesehatannya. Pas laris-laris itu wayang tekan bumi macam-macam isu job ndineh terus gitu. Wes orang ngurusi kesehatannya itu ternyata. Jadi akhir hayatnya itu kan sakitnya minta ampun itu. Jadi nggak keurus kesehatan dan mereka tuh kan nun sewu ya berangkat dari bawah kan gitu. Pemahaman terhadap kesehatan kurang, pola hidup, pola makan yang yang benar itu juga nggak paham gitu kan. Nah, sehingga dengan adanya peluang yang besar seperti itu, mumpung dia tenar macam-macam itu, wis disengkake. Ya, jadi umurnya nggak panjang itu. Kasusnya Gepeng ini ketok banget itu. Pada waktu sebelum tenar kayak apa, dia itu kan hanya tidak masuk grup tuh itu, hanya sekedar orang nimpalin nih kok lucu ini ya gitu loh. Terus ditarik masuk grup akhirnya tenar dan setenar-tenarnya. Nah, itulah yang tidak dijaga. Ini dan itu banyak yang ditiru. Banyak yang ditiru. Sehingga masuk industri itulah yang menjadi problemnya. Nah, kalau sekedar hanya hiburan untuk dia sendiri ya mungkin sehat lah. Dia kerjanya benar terus hiburan humor itu untuk dirinya sendiri ya nggak apa-apa. Maksudnya humor untuk orang lain, mewakafkan dirinya untuk orang lain kan bahasa agamanya kan gitu. Nah, humor ini kan jadi menarik. Sekarang saya mau nanya ke Pak Lurah nanti ditambah-tambahi juga ya. Ketika seorang pimpinan ya ngelucu gitu loh. Misalnya Pak Lurah ini kan briefing macam-macam nak tegang terus kan ya kok memotivasi anaknya gimana. Tapi ono ora sing karena kelucuan iki dadi ora patek regani gitu loh. Wah, lucu-lucu wae lah terus tadi apa jenenge derajat kelurahan iki mudhun ora kira-kira dengan humor ini. Ayo Pak Lurah. Ya, Muni lagi, Muni ya. Muni. Ya, kadang-kadang gini ya, Nuwun sewu. Kita itu dalam satu hari ya tamu 5 orang itu 5 keperluan yang berbeda. Nah, ini yang agak biasanya kita dengan masyarakat itu rodok gampang-gampang angel. Saya sudah di 8 kelurahan yang lingkungannya sangat berbeda. Nah, terakhir ini lingkungannya itu kelurahan tapi semi desa. Saya katakan semi desa karena ini kelurahan yang terakhir ini kebanyakan masyarakatnya masih desa. Tapi dipaksa untuk menjadi kelurahan. Nah, kadang-kadang banyak sekali kita itu kayak umpamanya bansos. Ya. Datang Pak RT dunek-unekke. Nah, setelah itu Pak RT laporan ke saya kan gitu. Nah, saya jawabnya ya mudah. Negarane dhewe iki negara administrasi kok. Nek jenengan gawe surat ning nggonku. Ya, terus nanti suratnya itu secara resmi ya dicap RT, ditujukan ke lurah.
jenenge sing protes kuwi ono, kan sudah cukup. Nah, nanti kalau ada yang protes, ki jenengmu ono ra? Kan wis to. Nah, tugasnya kan hanya apa? Mengusulkan. Lah podo. Tekan nggonku, engko tak tampani meneh. Nah, tak tampani meneh, saya ngomong, jenengmu wis tak usulke ning dinas sosial. Iki lho deloken ono ra? Ono lah, karena negara kita negara administrasi. Administrasi. Jadi kita wajibnya hanya mengusulkan. Nah, pedoman saya itu cuma satu. Pokoknya datang ke kantor kuwi, mbok nesu kaya ngopo, metu kudu guyu. Kadang-kadang ada lagi yang datang, wah nesu-nesu, Pak niki Pak, mboten nyaur utang kula anu. Nah, tak lungguhke. Jenengan niku utang piutang kapan? Wah, pun 3 tahun niki, Pak. Nah, kula dereng teng mriki sampean utang piutang. Nah, donge tekan mriki ora nyaur, kok kula kon nyekseni. Kula nyekseni utange wae ora ulung-ulungane duit wae ora ngerti, kok jenengan kok teng mriki kok nesu-nesu. Aja nesu. Utang niku gampang, sing penting ki ana niate nyaur. Nah, kita kembalikan ke religi. Jadi kadang-kadang nuwun sewu, kalau tadi dikatakan kita guyon terus tidak ada derajatnya, kita tetap ada. Ya, dengan humor ringan ini menurunkan tensi orang yang datang. Ya, menurunkan tensi orang yang punya masalah. Kan gitu. Nah, seperti umpamanya ada kasus waris. Wah, sedulur karo Pak karo Pak Dene, wah rame bar kuwi engko mara ning kelurahan. Tak lungguhke, jenengan napa? Wah, kula anu ponakane niki, jenengan Pak Dene, nggih. Nah, sedulur kabeh to niki, nggih. Ajane niku kula isin. Wong jenengan niku sedulur kabeh oleh padu ning kantor kelurahan. Kan ya lucu. Nah, itu mereka terus langsung rada ngerem sithik gitu. Nah, oh nggih, lah nggih. Wong sedulur padha sedulur kok. Sakniki sing diributke napa? Wah, riyen niku nganu Pak, kula niku kok mboten pikantuk hak nganu waris kula anu. Nah, setelah itu baru oke, ngeten nggih. Waris itu memang tidak punya kadaluarsa. Selama masih garis lurus anak keturunan niku jenenge ahli waris kan gitu. Nah, setelah masalah-masalah itu rada lerem, nah barulah nanti saya guyon. Terakhir jebule bapakne mbiyen wis tanda tangan tampa susui. Nah, anaknya protes. Lah kan saya terus bilang, "Nah niki ketemu gak niki riyen bapakne jenengan niku wis tampa, dadi ya wis putus ora entuk warise." Nah, terus saya kembalikan. Nek umpamane niki enten sing keluarga kita nuwun sewu yang kekurangan. Nah, sekarang kita kembalikan ke religinya. Religine itu nek umpamane di agama niku nek nomor 1 napa to? Sedulure dhewe to. Sing pancen ora duwe itu hak-haknya ada, tak kembalikan lagi. Jadi keluar mesem. Pokoknya gitu, pedoman saya seperti itu. Jadi selama dari tahun 90 sampai sekarang saya berkutat dengan warga masyarakat, itu ya sama. Waduh ibu-ibu dua atau wah kula niku mboten angsal niku sing sugih niku angsal kula ngono. Nggih leres niku Bu, nggih wah jenengan nek nesu niku leres emosi kok diatur nggih ta. Ampun nesu mawon mboten napa-napa tak rungokke. Wah, dhek malah bingung dhewe meneng. Lho, Bapak Lurah kok ngono. Lah nggih to, ha emosi jenengan nesu kok diatur. Gitu. Mboten sano, pun nesu riyen mboten napa-napa tak rungokke. Nah, setelah itu malah dedep mikir sih. Nah, setelah itu baru nah, seperti umpamanya waktu pertama kali beras. Wah, beras datang sudah terbagi let sehari rombongan demo ibu-ibu nggendong anak nggendong anu datang semua ke balai desa protes karena tidak mendapat. Perangkat saya sudah wis bingung kabeh. Aku teko karo udut ya santai wae. Jenengan do nganu ajeng do angsal beras do manu pengen diusulke. Nggih, Pak, nggih. Panjenengan enten apa teng mriki? Aku lho kan nek ngusulke rak ya dasare ya administrasi to. Kondur mrika fotokopi KTP kalih Kakak. Mangke tak usulke. Wong kula wajibe mengusulke. Oh nggih, Pak, bubar. Saya datang lagi ke kantor perangkat do mlungu. Pak pun bubar. Ampun ora ono 5 menit bubar. Wah ning bar kuwi sesuk kemruyuk meneh do nyetorke
kakak karo KTP berangkatku lagi. Oh, niku kan lah iya toh. Lah ngopo dhewe apa istilahnya menangani orang-orang sing padha demo macam-macam ngene. Tidak perlu kita tot-totan, santai wae kan gitu. Nah, itu hal-hal seperti humor ini itu sebetulnya selalu saya terapkan hanya pada batas-batas untuk ngerem emosi orang. Jadi humor ini Ya, kalau bagi ya itu justru malah untuk ngerem emosi orang. Begitu saya ngomong, loh kok tidak seperti yang dia inginkan jawabannya gitu kan. Nah, itu mereka yuk mandek mikir. Seperti ibu-ibu datang nesu-nesu, monggo ndak apa-apa, mboten apa-apa tak rungokke. Oke. Arep diatur, mboten les-les mawon. Ajeng nesu napa jenengan? Tak rungokke sik. Nah, setelah itu dia malah bingung rasido nesu. Nah, itulah saya ngomong. Dan prinsip-prinsip saya itu selama saya melaksanakan ini, ya santai wae. Dalam artian ada teman-teman lurah ya baru masuk jebret, wis di demo karo masyarakat dan sebagainya. Nah, saya bilang, "Nuwun sewu di demo ki apa nih? Karena suatu kebijakan jenengan atau apa?" Nah, itu terserah. Nah, terus saya kasih nuwun sewu, kita itu kalau dibasike balekke meneh ya toh, kita itu hanya pelayan masyarakat. Ya wis kita melayani, lah melayani ki piye apike. Lah justru dengan humor-humor itulah kita melayani dengan baik dan mereka juga sing tadinya datang mentong-mentong dan sebagainya. Nah, itu dengan humor ini yo rada ngerem. Nah, itu jadi banyak sekali lah apa yang bisa kita aplikasikan humor ini ya, itu memang jadi suatu kebutuhan. Ya, Jadi seperti itu ya. kebutuhan. Contoh yang tadi disampaikan Pak dosen, mulang, ngono, aduh, tuh denger kan gitu. Nah, sama seperti saya mengumpulkan hadir dan sebagainya, ada dong pas rapat dengan ibu-ibu dan sebagainya. Nah, kami juga kadang-kadang ya guyon juga. Nah, dengan humor ini malah justru lebih masuk kan gitu. Kadang ya terempet rada saru-saru sithik, barang ku ya biasa. Ya Lakui. kan? Ngomong nek apa jenenge itu pegawai-pegawai apa menteri-menteri hewan. Wah, saya nek dong ketemu, wah iki Jokone nganu ki ilang ning sapi ngono barang ya. Heeh. Oh, kok iso? Wah, aku raga iki nganggo tangan. Kok kan tangan dudu ngono. Nah, itu. Jadi dengan humor ini kadang-kadang ada kedekatan. Tapi ada juga wong sing seneng guyon, tapi tidak mau diguyoni. Nah, ini yang kadang-kadang sok mangkel kayak itu di situ. Dia gelem garapi wong ning ora gelem digarap. Nah, itu yang kadang-kadang jadi catatan kita gitu. Kan banyak sekali dong aduh tuh wah senenge nak guyoni wong, garapi kaya ngono kae. Ini nek digarapi pisan mutung lah. Itu kan jadi ora wis cepet tuwa nek kaya ngono kuwi. Siap Jadi garap, siap digarap toh ya. nah, mulai itu harusnya kan bodoh-bodoh. Tapi ada banyak yang dia senengi garapi, tapi ora seneng Siap digarap. digarap. Nah, kayaknya oke lah. Kadang-kadang apa seperti kita bisa kumpul, tuwek-tuwek do kumpul iso guyon bareng itu justru malah alhamdulillah. Disitulah apa istilahnya dengan humor ini Iya. menjadi kebutuhan nek wong tuwek-tuwek iki menjadi kebutuhan. Karena dengan humor, senyum dan sebagainya gitu. Itu apa jenenge eh sing manteng-manteng iki yo iso kendo kan gitu. Kadang yo wis tuwek-tuwek do kendo-kendo pancen ngono. Awake wis kendul. Oke, monggo yang lain. Nuwun, Pak Ini Lurah. kan pengalaman wae nek nyambut gawe itu aku kayak gitu itu. Ya, jadi sama lah ya. Kalau saya tuh, saya yang agak prihatin humor itu sebenarnya kalau profesi saya tuh gini. Anak-anak mahasiswa itu kalau tak ajak humor sing rodok materi ya, misalkan tentang politik, tentang itu, ketika kok rodok ora patek guyu. Ning nak ana koncone digarap ngono ki mau mesti ger terus gitu loh. Jadi kudu ana korbane gitu. Pak Lurah ini. Jadi kudu ana bocah siji sing digarap lha kok kira ger ngono loh. Anak-anak tadi Garap-garap ya, tadi itu loh. Nek anak modele tadi ya. kaya Gus Miftah kae. Hah? Salah siji ning ngone sebelahe lah aku sing go bal-balan ngono to.
Nah, pas pengajian kan Gus Miftah mesti ngono kuwi. Nah, ini kalau saya pribadi, ini pribadi sih masalahnya ya. Kita Iya. mesake gitu loh, dari korban gitu loh. Korban bullying gitu loh, jadi ada semacam itu. Selamanya untuk apa jenenge anu kan nggak masalah. Masalahnya gini ya, nuwun sewu perbedaan ya. Kalau jenengan ya kan antara ibaratnya murid sampai guru. Lah aku Iya, kan betul. apa jenenge lurah mbek masyarakat. Lah kuwi beda. Masyarakat kok sonetune luwih ngeri kan. Nek murid kan kadang-kadang glendeng tok. Ya, itu. Jadi pola-pola apa ini? Pola-pola humor ya. Jadi kan kalau sejarah humor itu memang kita ini pernah loh, itu kalau apa nyerempet agama itu kan memang benar-benar kena pasal itu. Iya. Iya. Ya, dulu pernah kan itu yang Bambang Gundul atau apa yang Jogja itu kan kena pasal itu karena dia nyuplik Al-Quran terus setelah itu diplesetkan atau gimana itu. Kalau nggak salah itu loh Al-Quran apa Umplu itu wala taqrabu zina itu kan jangan kau dekati zina kecuali hari Rabu. Nah, akrobu itu dipersembahkan dia Rabu gitu loh. Itu karena ben lucu tapi kan terus direkam siapa gitu jadi persoalan dan itu kena itu kena pasal di sidang tuh pengadilan dan diputus pengadilan juga itu penistaan agama masuk itu. Memang apalagi sekarang ya, sekarang humor-humor yang nyerempet-nyerempet politik juga ngeri kan gitu. Salah-salah kena pasal kan gitu ya. Jadi kalau agama, politik. Ya yang aman rada aman tuh ya nyerempet-nyerempet jorok itu mau. Ini rada jorok itu saya puji ki penak malahan kan deh. Nyontoni kewan kan gitu toh. Dirogoh kewan jebule. Jadi ana sing tak koke karo Pak Lurah iki, Pak Lurah pengadap Pak Lur. Ah, monggo. Wow. Itu tadi prinsipnya dari Pak Lur kan bahwa metu guyu ya. Ya. Itu guyu. Nah, aku sing gurung pati jelas iki kok metu biasanya metu ning jaba ya Om ya. Lah iki ana metu ning jero iki penjelasannya piye Om? Metu ning jero. Nah, gitu. Ini podo karo anu ibaratnya saiki ya gitu. Jadi kalau nek zaman politika yang ini ya nomor siji ya itu saiki. Nah, jadi nek pengen untuk suara kuwi saiki. Nah, saiki iki karo ngajengi sak iki lho. Nah, gitu. Nah, ini kalau padha kuwi kayane metu ning terus mlebu ngono. Ini politik ngono kuwi. Itu yang namanya keluar di dalam itu di situ. Kono ngetokke duit, nah kene sing masukkan ke kan ngono dadi saiki. Nampani ning jero. Dilebokke terusan. Nah, dalam artian memang apa kita itu kasarane nek lurah ya itu nggak ada pembekalannya. Kita dari pegawai teko tibani SK joroke dadi lurah. Nah, jadi perlu kita apa istilahnya nek nyambut gawe itu tergantung dari kita. Piye carane apa melihat. Nah, saya kadang-kadang bisa melihat dulu dari basic masyarakatnya dulu. Basic masyarakat. Kira-kira nah sing terakhir iki aku mlebune iki wah basic agamanya kuat sekali karena memang daerah yang kuat gitu. Jadi aku yo terus sinau ya lalwaton barang gitu. Iya kok piye ya wargane anggar ngundang ngono ngadeg nyanyi yo lalwaton wah gitu aku melu ngono. Heeh. Dadi yo nganu apa jenenge kita mencoba pendekatan karo masyarakat gitu. Nah, kadang-kadang nuwun sewu nek guyone. Lah ini guyon ya toh karo warga sing do kenceng-kenceng sing maune iki do ora tau guyon. Lah klebonku. Wah iki kadang-kadang tak ndas-ndasi sik. Wah nuwun sewu mukadimah niku kula mesti nderek sing anu Pak Kyai nika nggih monggo. Nah, menika masalahipun menika Pak Kyai. Dados nek umpamane ngendikane niku kok menapa jenenge mukadimahe pepak gitu tekan ama batu. Lah nek kula niku cukup sing ringkes mawon. Amargi kula niku umara. Nah,
nek umarok niku mboten kados kiai. Mangke nek umarok kados kiai ndaki-ndaki, mangke terus kula ngedalke fatwa kan repot ngono. Umarok tidak boleh mengeluarkan fatwa. Lah itu mereka rada menyadari, oh ya, nah jangan membanding-bandingkan ya toh umpamanya karena basic agama saya nuwun sewu nek dibanding kali jenengan sing kiai-kiai niku nggon kuwi ana kiai 9 ngono kuwi wah kuwi kudu tak adepi siji-siji kuwi ya padha wae masuk itu aku rada keder aku wah iki nuwun sewu nggih kula alit bengkong men mboten ketes sik lanjut terus nganu nah dadi ya biasa terus mereka jadi sekarang jadi biasa nah saya ngomong mukadimah yo ora usah dawa-dawa, sing penting tak sampaikan, jadi mereka hafal. Nek Pak Lurah niku paling 5 menit, 10 menit sambutan niku pun cukup. Nah, ora usah dawa-dawa dan sebagainya. Nah, itu mereka-mereka jadi lebih tahu. Nah, ini nuwun sewu, masalahnya saya masuknya ke sana. Nah, 7 kelurahan yang sebelumnya itu saya di perkotaan. Anak yang perkotaan kan campur aduk, jadinya nggak terlalu sekali. Lah ini aku masuk yang terakhir ini rada gandem nih. Itu sangat kontrol sekali. Apa jadi ada pondoknya 2, ada nah itu juga jadi rada lebih hati-hati. Nah, Oke, ya terima kasih Pak Lurah. rada semu tuwa. Nah, pokoknya Tingkatkan humor diri. selalu ada lah pokoknya ya di setiap saat. Meninggalkan dunia hitam. Terima kasih ya, jadi sudah meramaikan memang di segala lini ya. Saya kira baik di proyek, di pemerintahan, kita kira humor tidak kena hilang lah. Tidak menurunkan wibawa, gitu ya. Tidak menurunkan wibawa. Malah justru oh kok penak wonge, gitu. Ya. Nah, oleh karena itu ini Mbak Evi sudah ada ya, ini kelihatannya. Yang biasanya harus berwibawa ini kan Ada. anak buahnya harus berwibawa di depan. Naragono malah rada wedi. Gimana nih Mbak Evi? Jadi di pasukan-pasukan atau panjenengan sendiri dalam mengelola di kantor gimana ini? Monggo. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Lubab. Apa kabar? Lama nggak Alhamdulillah. ketemu? Ya sekarang ketemu nih. Sekarang ketemu. Online. Ada Om Dul, Online. lalu ada Om Budi. Ini yang lain ada Mbak Ningrum ya, Mbak Ningrum, Pak Camat itu ada itu Pak Camat Mugi. Pak Mugiono nggak kelihatan. Apa kabar? Yang Mi itu siapa? ME itu? Siapa tadi Mbak Ningrum Pak ya tadi kelihatannya. Pak Puji Galih Yuwono itu Pak siapa? Syekh Puji. Oh, Pak Syekh Puji. Oh, alah ya. Aku galih. Wis metu galih. Galih barang jadinya kan. Itu ini apa? Akunnya. Oh, nah Galih dan Ratna, orang Puji Galih Yuwono. Galih kan aku, saya itu Galih dan Galuh. Oh gitu. Nggih. Menarik sekali ya pembicaraannya malam ini. Dari tadi saya ketawa-ketawa dengarkan pengalaman dari Pak Lubab dan Pak Budi. Jadi kalau saya ingat dulu ya, waktu SMP 2 itu kita kan ada pertandingan antar kelas itu apa ya namanya ya? Kelas meeting. Kelas meeting itu saya jadi juara lomba lawak. Oh, iya. Kelas 2 apa ya? Saya kelas 2 kalau nggak salah. Saya itu gara-garanya teman saya ada yang namanya Asrop ya kalau nggak salah ya. Iya, Asrop ya. Nah, saya itu maju waktu itu cuman manggil Asrop kalau nggak salah saya satu kelas sama dia. Pada ketawa gitu terus ya pokoknya saya guyoni si Asrop itu. Nah, akhirnya saya menang nomor 1. Tak pikir-pikir iki apa sih kok masuk aku itu kelas meeting loh.
Dan si Asropnya pun ya kan anaknya itu kan apa ya Serius ya, kayak serius culun. ya. Serius tapi culun-culun gitu loh. Culun-culun. Digangguin kira keras deh ya meng plonga plongo kayak nggak kerasa kalau di apa namanya kerjain gitu. Nah, Jadi itu lucu. kelucuannya kali ya, Nah kelucuannya. makanya kan terus jadi ini lucu juga ya gitu ya. Berarti harus ada korban gitu. Nah, itu dia. Ada korban. Ternyata harus ada korban. Ya. Nah kebetulan saya pekerjaan kalau kalau di mahasiswa karena saya nggak terlalu berkegiatan di mahasiswa, nggak begitu ini saya. Kenal-kenal sekarang setelah maksudnya sudah lepas dari mahasiswa, saya kerja di pariwisata. Akhirnya saya ketemu dengan adik kelas saya, Anang Batas. Mungkin tahu ya Pernah apa dengar? namanya? Pernah dengar kan Pernah dengar. teman-teman ada. Jadi Anang Batas itu kalau menurut saya dia yang memulai stand up comedy versi Jogja itu si Anang Batas itu. Jadi dia dulu sampai sekarang pun dia bawa apa namanya stand up comedy versi dulu teman-teman libatkan teman-teman kampus. Terus sekarang pernah berapa kali itu waktu saya masih di pariwisata dia bikin stand up at mountain. Jadi stand up di lereng Merapi gitu. eh ya kalau pekerjaan saya di pariwisata jadi apa ya dalam hal pekerjaan, dalam hal berkomunikasi di pekerjaan, kemudian juga dalam pekerjaan-pekerjaan itu bersinggungan dengan entertainment dan cara berkomunikasi, guyonan itu adalah hal yang Biasa. apa ya cair aja gitu. Air, ya. Cair aja kayak ya pekerjaan, ya kadang-kadang ketemu dengan berbagai macam artis, kemudian berbagai aktivitas event yang memang di situ pasti ada apa namanya entertain itu sesuatu yang mengalir lah namanya humor itu Ya. kebutuhan kita dan saya mengambil kesimpulan dari apa namanya apa pengalaman bekerja di situ semakin kita bisa mentertawakan diri kita sendiri itu semakin waras kita gitu apa kalau kalau kita bercanda terhadap sesuatu yang objeknya itu adalah di luar diri kita gitu ya. Kayak misalkan cari korban itu yang diketawain adalah si korbannya atau yang diketawain adalah aktivitas. Tapi sesuatu yang di luar diri kita. Apa namanya? Kayaknya ya ya itu umumnya humor itu kayak gitu kebanyakan. Tapi kalau menurut saya semakin kita bisa mentertawakan kelemahan kita, mentertawakan diri kita. Jadi membuat satu lelucon atau sesuatu candaan yang berasal dari kelemahan kita itu sebetulnya menandakan kewarasan atau humanity-nya kita gitu, humanity-nya seseorang gitu. Iya, betul itu. Terus, tapi waktu itu kan saya nggak begitu, artinya ya saya menerimanya, oh bagi diri saya seperti itu gitu ya, menerimanya seperti itu. Nah setelah saya kerja di Humas, lalu sekarang di Pol PP gitu, akhirnya saya, oh jadi kan kalau di, apalagi di Pol PP, di Humas yang sekarang itu, Humasnya itu bukan, kalau rata-rata yang disebut Humas sekarang di pemerintahan itu adalah Prokopim, jadi protokol dan komunikasi pimpinan. Humasnya, humas yang dia kehumasan itu sekarang di bawah Kominfo, Dinas Kominfo. Jadi dia relasi dengan media dan sebagainya udah diambil Kominfo. Tapi yang humas yang dulu di sekretariat pimpinan itu cenderung pelayanan kepada pimpinan. Jadi kalau misalkan ada batasan-batasan gitu untuk pekerjaan apa namanya tingkat stresnya itu karena kita melayani pimpinan itu kita akhirnya kita wujudkan dengan mentertawakan diri kita sendiri gitu. Misalkan kan kalau mengatur ya misalkan kita itu mengatur pimpinan udah tahu jadwalnya itu yang namanya orang itu kan
dijadwal namanya misalkan pekerjaan atau event. Oh, jam 9 menerima tamu, jam 10 menghadiri apa, jam 11 itu kan 9, 10, 11 itu kan apa normal, agenda normal ya. Tapi kadang-kadang saking banyaknya kegiatan jam 9 itu 3 aktivitas. Jam 9 3 aktivitas. Nanti atau tiba-tiba sudah ada 9, 10, 11 sudah dijadwalkan. Tiba-tiba ada tamu yang dia menyelisip di 9.30 atau 9.15 itu. Sehingga kita mungkin berbenturan dengan pihak lain, dimarahi pihak lain, pimpinan itu. Akhirnya mencari candaan yang dari diri kita gitu, berasal dari kita. Jadi saya seperti flashback, oh iya, berarti memang stres yang menekan, pekerjaan yang menekan itu akhirnya memunculkan apa ya? Kalau binatang itu mempertahankan diri, ilmu mempertahankan diri. Jadi seperti ilmu atau kewarasan mempertahankan kewarasan itu dengan membuat candaan Candaan mentertawakan sendiri diri ya. sendiri gitu. Terus kalau gitu yang saya pikirkan kemarin itu ternyata munculnya sekarang ini waktu Sekarang saya ya. kerja di Humas, saya kerja di Pol PP gitu. Apalagi kerja di Pol PP kan eh candaan yang dimunculkan ya ternyata seperti itu karena kita misalkan di depan publik, di depan banyak aktivitas itu nggak bisa bercanda, nggak bisa menampakkan menampakkan kayak Kelucuan kelucuan atau gampang gampang tentang senyum eh, bukan gampang terus gampang cair, gampang cair. lebur dengan masyarakat itu jadi ada kayak citra-citra yang harus kayak harus strict gitu ya. Ambil jarak lah, ambil jarak. Iya, lalu karena kebetulan kan teman-temannya polisi sama tentara. Tapi nanti di luar kalau sudah tidak ada orang umum, kalau sudah tidak di depan orang, ya Bisa misalkan kayak kumpulan tadi ada udah ketemu dukuh, lurah gitu kan, kepala sekolah tadi bahas masalah kelitih itu. Ya yang namanya polisi, tentara sama kita Pol PP juga diem aja gitu. Mereka protes apa-apa, mereka bercanda ya kita nanggapinya dengan nggak terlalu berbanyol-banyolan nggak gitu. Tapi begitu mereka sudah selesai acara, kita bercanda ketawa-ketawa di antara kami sendiri loh, antara Pol PP dengan polisi itu ya konyol-konyol gitu kalau cerita-cerita. Jadi memang memang saya pikir memang untuk di dalam pekerjaan atau dalam hidup kita itu humor yang muncul itu ya eh, kita munculkan sesuai dengan kalau tadi Pak Budi kan karena pekerjaannya adalah melayani masyarakat, kemudian menggunakan humor itu untuk berkomunikasi, Nah, menyampaikan apa maksudnya Pak Budi agar diterima oleh masyarakat, memahami si 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 masyarakatnya Pak Budi itu jadi paham, oh maunya itu aturan gini toh. Tapi kan Pak Budi menyampaikannya tidak, oh kamu harus gini 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 kan enggak, harus melalui dengan bahasa-bahasa yang lebih humanis, dengan bahasa-bahasa yang mereka pahami gitu ya Pak ya. Jadi akhirnya kita di pekerjaan kita menggunakan nuansa humor, menggunakan situasi humor itu memang akhirnya kita menggunakan itu dengan setelah kita mengalami beberapa tahapan gitu. Mungkin cara yang Pak Budi lakukan nggak bisa saya lakukan karena audiens yang saya hadapi atau situasi yang saya hadapi itu berbeda gitu. Sebaliknya kalau mungkin saya buka baju saya sebagai Pol PP pada waktu saya ketemu dengan eh, Ibu Dasawisma lalu Pak Dukuh di tempat saya dengan itu kan beda lagi gitu ya, beda lagi gitu. Jadi beda peran ya. ya, jadi saya pikir memang eh, humor itu satu bentuk dari diri kita, satu untuk mempertahankan
itu tadi mempertahankan kewarasan dalam menghadapi tekanan itu membentuk diri kita itu akan seperti apa, mengejawantahkannya seperti apa. Dan kedua, pilihan-pilihan untuk melakukan humor yang seperti apa tergantung pada situasi lingkungan kita gitu. Tidak bisa sama gitu. Juga Berarti kesimpulannya bahwa humor itu tanda waras ya, bukan iyalah, sebaliknya. tanda waras itu, tanda waras, betul. Tanda waras ya. Kalau Tanda misalnya dia waras. ketawa-ketawa sendiri gitu, nggak ada sebabnya, nggak ada teman yang lain dan sebagainya gitu, Yo, waras juga ya, karena mengingat lucu kemarin ya. waras juga loh. Waras juga kan masing-masing orang itu apa namanya menerima humor atau menggunakan humor itu kan pasti ada ini yang beda-beda. Ada kekhasannya sendiri beda-beda. Makanya kalau misalkan stand up comedy gitu, saya mulai kok ini ada stand up comedy ya, bedanya stand up comedy di luar sama di Indonesia, si orang stand up comedy Indonesia itu bedanya apa sih gitu. Saya mencoba apa namanya lihat gitu. Tapi saya mendengarkan stand up comedy di Indonesia di beberapa stand up juga nggak bisa ketawa saya. Karena nggak relate dengan kehidupan yang saya jalani gitu. Tapi ada beberapa stand up comedy di luar kayak misalkan siapa ya si orang Fluffy yang dari Amerika itu saya bisa sengekeknya ngikutin ceritanya dia karena dia memperagakan apa namanya atau Trevor Noah itu karena dia memperagakan meniru aksennya orang lain gitu. Misalkan bahasa Amerika versi Amerika versi India gitu. Bisa ambil ngekek-ngekek gitu. Tapi mendengarkan humornya orang stand up comedy Indonesia belum tentu bisa ngekek-ngekek juga kan nggak relate dengan kehidupan saya gitu. Nggak perlu Jadi bahasa saya etnis kira itu. gitu. Ya. Bahasa etnisnya diperdalam biar lucu. Iya. Nah, ya, Ya kan kalau khasanah etnisnya banyak ya bisa jadi lucu. Iya, bisa Karena jadi Indonesia lucu. Timur kan mulai anak-anak Timur itu kan gaya-gaya Timur kan udah bisa Iya. lucu sendiri. Tapi kalau saya misalkan dengerin yang sampai ketawa ngekek-ngekek itu si ini agak lain yang 4 orang itu loh, 4 orang yang kan ada podcastnya itu ya, podcastnya ada ya. Yang mana? Yang Oki? Atau Iya, yang dia kan biasanya kan di YouTube itu kan ada kan dia. Enggak, Ada yang dari 4 itu yang mana paling lucu? Enggak, saya enggak ada yang karena bahasa Bataknya itu. Jadi dia ya. ngomong Bataknya, aksen Bataknya itu Aksen yang Batak, lucu. nah itu dia. Aksen Bataknya itu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mbak Evi. Jadi saya mau menggarisbawahi tadi itu yang humor yang mentertawakan diri sendiri ini. Ini saya nyuplek dari Dr. Kartono Muhammad ini. Dr. Kartono Muhammad itu dulu IDI ya, Ikatan Dokter itu ya, ketua IDI ya. Itu mengatakan bahwa humor yang baik itu adalah humor yang dapat mentertawakan diri sendiri katanya. Jadi kalau kekurangan dari diri sendiri itu kita baca sekarang gitu kan, mungkin banyak sekali kan dari kelucuan ya. Kelucuan Om Pru pada waktu dulu SMP, SD, saya dibaca saya kan lucu banget ya. Kalau kelucuan saya itu yang nggak pernah habis sampai sekarang itu kelucuan pada waktu SD dulu itu adus kali itu loh. Adus kali di sungai masjid itu kalau saya keingat itu mesti tertawa. Karena apa? Karena kalau kita mau habis mandi itu teman-temannya itu nggak boleh sak suwine itu loh. Terus ambil lumpur dipopok itu loh. Ditapuk. Karena kita kan kotor lagi, masuk lagi gitu. Dan nggak pernah bisa terus cuek aja pergi itu enggak ya kungkum lagi gitu loh, kungkum lagi. Dan itu tuh so guyu dewe itu sampai sekarang lo kok senaif itu loh kan nanti kan di rumah kan bisa mandi lagi gitu loh. Kok
kembali ke sungai lagi. Nah ini yang sampai sekarang menertawakan diri sendiri. Dan yang lebih naik lagi itu otokritik ternyata. Ini yang paling berat ini. Jadi menurut Kartono Muhammad itu kan menertawakan diri sendiri sekaligus otokritik bagi dirinya. Nah ini kan angel toh. Jadi misalkan kayak kita sudah apa ini, kalau saya kemarin tak tulis itu di grup Delima kalau nggak salah ya. Jadi sering ngantar ibune di pasar itu kan, ya kan ngantar neng pasar itu kan ini kan jam 6, setengah 6 itu kan ya wis jane saya urus siap, suruh ngadu, suruh ngopok lambi sak penake dhewe kan gitu. Nah, nanti ketemu Pak ibu-ibu parkir di sana, ibu parkir ya semangat banget toh itu. Saya juga ikutan gembul di situ gitu. Terus suatu saat pernah itu kuncinya jatuh, kunci rumah itu jatuh. Yang nemukan tuh mbak parkir di situ. Terus dikasih ke saya. Saya bilangin, oh, iki nak Yang jatuh bosnya. kunci rumahnya siapa? Kunci rumahku kan di bawah ibune kan waktu loro lunga kan dikunci omahe. Kuncinya di bawah ibune metu ki tiba ning ngisor ki aku ora ngerti. Apa ning ngisor mobil maksudnya keluar di luar mobil gitu loh. Di luar mobil terus mbak parkir itu nemokke gitu loh. Aku ya katakan, oh lagi iku nak tekan omah rak mok temokke to mbak bose iso ngamuk kuwi. Saya tuh manggil istri saya tuh bose gitu loh. Bose iso ngamuk kuwi. Nah, terus saya nggak tahu bisa jadi mempersepsikan mbak parkir itu mungkin saya supirnya gitu. Karena kan saya urung atus kaos singlet apa bukan singlet apa kaos sing nak nggo turu kae lah pokoke ngono. Urung salib. Wis sak ae ngono. Nah, terus dia mungkin punya rekaman itu. Nah, suatu saat aku hari ini tak parkir dek metu aku ning kono. Mbak-mbak iki sok ketok-ketok pintu toh. Ketok-ketok pintu, "Mas tolong Mas. Kayak kol kayak pindah kayak." Jadi aku disuruh pindahkan kol isi barang. Yang parkirnya nggak bener itu loh. Jadi kol itu mau setor barang di pasar Keranggan. Nah, kol itu mau setor barang di pasar Keranggan. Sopirnya itu nggak tahu kesusu opo. Kuncinya ki sik nempel. Kuncinya ditinggal lu mau lho, mbuh opo kuwi barang lah. Parkirnya ki rung bener lho, parkirnya ki rung bener. Jadi isih apa miring-miring apa piye no kesusu. Lah aku dikethuki kon geserke kole dhek. Bayangan kan iki oh pada sopir kok menawa ya gampang ngerti ngono lah pada. Kan begitu tak cekel kuncine iki mantep sopir iki teko lah aku bayangku kol tepak iki piye carane ora ngerti to ngono kuwi. Mungkin bisa jadi kan cekelan-cekelane nggo ngundurke mudah kan ya ora paham to. Mungkin iki ora power steering kan ya. Iya. Power steering ya. Nah, iya. Jadi kesalahan persepsi kayak gitu itu kan ini kayak Muhammad Sobari kan loh. Muhammad Sobari kan pernah itu dulu kan uangnya tambahnya kan tambang desa ngono kan. Dia itu kan redaktur Tempo itu, redaktur Tempo. Motoran kan loh, ning motoran terus ning ngono ana satpam anyar kan gitu. Nah, satpam anyar parkir rak patek bener ki ditegur. Mas, parkir yang bener. Geser sana. Padahal itu redaktur di kantor kono. Jadi nggak tahu wajah-wajah desa kan gitu. Itu pernah diceritakan juga itu. Ya, makanya saya tulis cerita Kenek Delima itu ya. Wah ya memang benar ya. Jadi orang itu dengan kostum nggak gini ini kan jadi repot. Aduh, memindahkan itu. Nah, otokritik yang kedua itu yang agak menyakitkan itu di policy Pak Lurah ya, Pak Bu. Di kebijakan kita yang mungkin keliru gitu ya. Orang nggak mau ngomong langsung kan gitu bisa jadi Pak. Jadi kan orang nggak mau ngomong langsung dia satir kan gitu melakukan kegiatan apa yang kok jadi kok ngene kan ya itu pernah kan gitu. Ya, saya juga pernah itu pada waktu di kampus itu ya di apa kebetulan pernah jadi kepala biro SDM kan membuat kebijakan apa gitu karyawan kita ning mburi kok ngomong iki rada selen itu loh gendang-gendeng iki rada ora penak ngono lho. Jadi rada diserokke sithik ben aku krungu lho. Dan dengan cara guyon ngono lho. Oh ya bener iki aku tak introspeksi oh ketoke kok ya iki ya mau sing diomongke sing aku rada ora bener gitu. Nah ini tak coba itu tak pernah ya umurnya mereka itu kan
sok-sok protes sosialnya kan gitu terhadap kebijakan yang mungkin kita keliru gitu ya. Mereka itu ngobrolnya itu ya nyinggung-nyinggung itu. Kayak dulu kan juga ada tuh Atmonadi Plus atau orang-orang Jogja itu kalau membuat humor itu kan nyerempet-nyerempet gitu loh. Kan nyerempet-nyerempet pemerintah, kebijakan atau apa itu harapannya supaya itu nanti yang pimpinan itu kena tapi nggak tersinggung gitu loh karpe kan gitu. Iya. Ya gitu lah itu pernah itu. Saya tuh coba oh iya ini gitu. Introspeksi diri ternyata oh memang benar ini ya. Jadi ada kebijakan yang menurutku ini perlu dianu lah ya, perlu dikoreksi, perlu kita tinjau kembali kan gitu ya. Itu dengan adanya selentingan-selentingan humor itu. Lah saya coba itu dengan Pak Kartono itu saya mencoba berlapang dada itu. Oh, nak wis iso ngumori awake dhewe iki berarti ya wis rodok rodok dewasa, jadi ora gampang stres lah kira-kira ngono. Hmm. Nah, ini saya coba itu. Maka tapi ya ini ada Pak Kartono lagi nih yang saya cuplik itu humor itu jangan berlebihan. Nah ini ya, jadi ya sama Iya. dengan tadi Pak Rahati ada ekstasi ada apa candu Pak Puji mau tadi ada candu. Kalau kelebihan porsi nih, kok mesti sing substansinya hilang. Ya, kalau yang itu diharapkan itu sebagai ice breaking, yang kita harapkan itu awalnya sebagai apa pelunak ben gampang nompone gitu ya. Nanti yang dipahamkan apa yang diterima itu ya humornya itu, tapi substansinya sering-sering hilang. Ini yang banyak hal itu saya kok tak coba kalau saya ngajar kalau apa tak kasih humor banyak itu malah justru humornya sing kelingan tapi substansi materinya itu malah tersampingkan. Nah, makanya sering kan itu Pak Yai itu kan sering kalau pengajian kok sak jam kok isinya kok dagel terus itu loh. Nah, terus kan itu porsi ya. Kalau kelebihan porsinya untuk humor itu, maka yang substansi apa yang disampaikan, message yang disampaikan utama itu agak terkesampingkan. Nah, oleh karena itu memang harus ada satu apa proporsionalitas lah kira-kira antara yang ini sebagai pendukung aja dengan yang intinya. Saya kira itu Pak Mugiono itu mungkin Pak Camat masih ada di sini kah Pak? Pak Camat tadi Pak Lurah ada pengalamannya nih Pak Camat udah agak naik lagi lah. Bagaimana ngelola lurah atau gimana? Pak Mugi? Lurah desa karo lurah kota. Camat desa ini. Pak Mugi? Enggak, anu. Oh, atau Buning Rom memang Ngawur. ngelola Camat anak-anak ngawur. mungkin perlu humor biar anaknya gimana usia dini. Mbak Neng? Yes, Nah, ini dia. sedikit aja, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya itu, kalau formal itu untuk apa humor itu agak sulit, Pak. Jadi ya kadang saya juga mimpin apa itu rapat teman-teman itu. Kalau tadi dari mendengar teman-teman ya mungkin berarti saya dalam formal itu nanti akan saya selingi humor lah. Mungkin memang untuk mencairkan ya. Rasanya. Tapi kalau sehari-hari ya, kalau khususnya untuk anak-anak itu perlu sekali itu. Jadi untuk keakraban antara guru dan anak itu humor itu sangat menyenangkan gitu. Jadi anak-anak pasti merasa dekat. Nah, gitu. Jadi kalau di TK ya cerita, nyanyi, pada ngakak-ngakak gitu ya, kayak lempar-lempar bola itu kan bisa jadi ngakak-ngakak dan itu membawa suasana anak nanti setelah itu belajar itu dia bisa lebih enjoy ya. Mungkin ya apa? Saya lebih banyak belajar lah ini dari teman-teman. Itu aja kalau dari saya ya. Kalau kesehariannya saya juga senang humor dan mendengarkan humor dari lingkungan saya, teman-teman saya. Nah, seperti itu aja. Tapi Mbak Neng senang tuh kalau ada humor-humor. Senang, Kak. Senang ya. Nanti khawatir kalau dimarahi, kok guyon wae. Nah, kalau terlalu banyak ya seperti apa yang tadi disampaikan Pak Yen ya. Kalau over kan memang nggak bagus, substansinya juga akan hilang. Bilang ya. Kayak misalnya pengajian isinya guyon tok itu saya juga nggak seneng. Ini mau ngelawak apa mau Ya. nyampaikan tausiah gitu. Jadi saya kadang di masjid yang klasikal ini tadi juga
ada itu, tapi kalau yang materinya hanya humor itu memang saya nggak suka. Iya. Itu aja. Nggih, matur nuwun. Jadi memang saya kira natural ya, semua orang mesti seneng lah, butuh humor, butuh sesuatu yang fresh gitu dari segi apa? Ada yang sifatnya verbal gitu ya. Dari verbal ini ya omongan, perkataan, ada juga yang tulisan ya, ada yang moco-moco lucu. Ada juga yang perilaku gitu ya. Kalau perilaku itu dagelan itu. Sri Mulat itu dulu ya sejak kecil saya seneng itu kalau ada seseorang yang dicelakakan itu kan naturalnya seneng. Ada orang mau duduk kursinya diambil jengkang, guyu kabeh. Pak Bendot ya. Terus jagung melorot terus, gitu kan? Gogon itu, agar jagung melorot, itu guyu. Itu ya apa? Yang sifatnya perilaku kan, sifatnya perilaku itu seperti itu mesti ada, ya, ada satu yang apa ya, badut lah, istilahnya gitu ya. Karena dulu saya pernah itu dengerin podcastnya anaknya Pak Teguh itu. Jadi Pak Teguh itu punya anak ternyata sebelum dengan Bu Juju itu yang dari bosnya Sri Mulat. Itu kalau memberi clue ke mana pelawak-pelawaknya itu pokoknya sing ora wajar, sing Nah, aneh-aneh, nah, kuwi sing lucu jenenge. nah, Nah, harus punya sendiri khasnya apa gitu. yang Sampai ora standar ya Pak ya. nah pokoknya yang nggak standar di masyarakat tuh dia apa ya lakukan gitu mungkin dong guyu. Nah, gitu. Sehingga kan kostumnya macam-macam itu ono sing macak wedok, tesi kebablasan dan yo lanang. Terus ono sing jadi apa? Jadi Dracula, terus sing jadi apa meneh ini dengan segala Paul. Paul, gitu. Jadi kan dia niroke hal-hal yang tidak wajar. Ya. Jadi yang tidak wajar itulah yang dijual. Nah itu sempat itu tadi nyambung Pak Syekh tadi, industri humor, industri apa, industri dagelan itu dulu sempat hebat jaya itu. Jadi Sri Mulat itu sempat dulu buka cabang di mana-mana kok. Jogja ada, Solo ada, Surabaya, Jakarta. Jakarta. Tapi kan yang Jakarta bangkrut katanya kalah lucu dengan DPR Umplo itu. Kan dekat Senayan itu. Dekat Senayan katanya apa itu? Sri Mulat lucu itu ya. katanya kalah lucu sama sebelahnya. DPR lucu-lucu. Dulu era Orde Baru itu kan ya mungkin nggak kayak sekarang, nggak sebebas sekarang. Jadi DPR-nya lucu-lucu gitu. Nanti kalah saingan gitu. Sehingga Sri Mulat bubar gitu. Jadi mungkin yang nggak standar tuh salah satunya membuat orang kaget ya, karena standar ya. Misalnya kalau lama ketemu sama orang, sama teman lama nggak ketemu gitu. Waktu Itu ketemu dia. kan standarnya kan anakmu piro kan. Nanti kita kan bojomu piro kan kaget ya. Kan pertanyaan standarnya kan anakmu piro kan. Benar itu. Tabrakan, aspalnya biar apa. Ya, ya seperti itu. Terus kadang-kadang kita juga, kalau kami kadang-kadang kan dengan tidak pernah menyalahkan orang, sehingga bahasa tukang kita pakai. Kalau dinding penahan tanah itu kan retaining wall. Nah, karena diajak tukang yang diajak ngomong, jadi bahasanya itu kan jadi rekening wall. Oh. Nah, bahasa itu menjadi bahasa sehari-hari kita. Sehari-hari ya, rekening wall. Nah, Bang Dul monitor, Bang Dul moneter. Nah, kita pakai moneter. Jadi bahasa tukang itu yang kita pakai gitu. Water coupling, waterproofing, maksudnya sapi tank. Nah, ini tukang bahasa tukang itulah yang kita pakai. Akhirnya menjadi kebiasaan. Ada script spasi ya, adukan gitu ya. Itu kan bahasanya kan script, Pak. Dan itu diterjemahkan lagi di Indonesia lagi jadi rahasia. Jadi pekerjaan adukan gitu kan harusnya kan, pekerjaan secret gitu kan, jadi pekerjaan rahasia gitu. Secret kan. Jadi Indonesia diinggriskan, di Indonesia lagi jadi berubah mengalami asing taman. Jadi istilah-istilah itu kita geser-geser sehingga kita mengikuti tukang, bukan tukang yang mengikuti kita ikutin tukang sehingga itu menjadi humor. Ya itu di kampus pernah itu dulu ya. Jadi awal-awal kampus itu kan rekoso uripe itu dulu. Kampusnya mahasiswa sithik, elek kan gitu ya. Jadi kalau kita kumpul itu kan
ya sedikit banyak ngomongke duit kan ngono. Kowe utange piro, piro ngono gitu. Nah, terus ana senior ora saru dosen kok ngomongin duit apa uang apa duit ngono. Lah apa Pak? Ya mbok wong ilmuwan ki paradigma apa-apa ngono lho. Yang pokoknya maju lah pikirannya loh. Paradigma keilmuan nanti pengembangannya gimana loh. Nah, saya yang terjadi apa? Angger ngisi apa? Ceramah, ngisi pelatihan. Paradigmanya piro? Paradigmanya piro ki maksudnya itu honornya piro? Amplope piro. Amplopnya piro? Paradigmanya piro? Jadi tidak mau kayak tetap, cuma katanya sih diganti loh. Ya kan ganti ya. Aduh, jadi kita kok ora cocok ya, wong paradigmanya kok paradigmanya gimana lah itu bener, kok piro gitu loh. Ada itu sempat terjadi itu. Ya sama juga Om itu pada waktu penataran P4 itu tuh. Tadi Om Lurah itu ngomong keluar di dalam itu. Dulu pada waktu penataran P4 itu juga demikian. Jadi istilahnya kan kalau kita ngasih ceramah kan apa? Sering kan ya kita sebagai generasi muda mahasiswa harus mengisi kemerdekaan kan gitu dong. Gue penceramah ya ngono, mengisi kemerdekaan itu pasti untuk duit kan dikantongi mengisi kemerdekaan. Untuk honor ceramah dikantongi mengisi kemerdekaan. Jadi memang tadi keputusasaan tadi itu sebenarnya bisa dikemas dengan lucu-lucu seperti tadi itu. Kita ini nggak bisa apa lagi kan gitu, misalkan gitu tuh. Ya tetap usaha kan gitu ya, tetap usaha tapi cara mensikapinya itu kan dengan cara yang guyon tadi itu. Ya, kita ganti aja paradigma kalau gitu, kalau ngomongin duit kok saru ya paradigma wae. Itu saya kira. Yang belum Mas Mugi ini apa masih ada atau udah? Kalau sudah ya kita cukupkan sampai di sini dulu atau gimana? Mas Mugi? Oh ya udah enggak ada. Teh saya pengen kopi. Ayo, Pak Lurah ngopi ning Temanggung meneh kopi iki. Wong Oke, itu sepedaan siap. Temanggung piye kuwi? Siap pokoknya. Siap ya. Oke, kalau dirasa sudah cukup, saya kira kita sampai di sini dulu pembicaraan tentang humor. Saya kira ya wis rambut putih iki kudune ketemu koncone guyu-guyu ki penting kok gitu kan. Nanti ini rekomendasi dari Pak Lurah lho iki mau. Ternyata kan anaknya wis do lunga kabeh dadi ketemune kanca iki malah luwih anu. Ya. Jadi Iya. memang humor itu kalau menurut maha gurunya ini Pak Jaya Suprana, kita ini kan memang sering-sering apa sih jane humor ki gitu loh. Ya, yang penting awake dhewe iso guyu kan segampangane ngono enteng-entengane. Tapi Pak Jaya Suprana itu malah justru mengatakan bahwa humor itu nggak usah diberi pemahaman karena humor itu adalah misteri kehidupan sendiri. Ketika kita nanti memberi pemahaman itu nggak misteri lagi, malah nggak bisa tertawa nanti. Sehingga nggak perlu dipahamkan lah. Ya penting apapun guyu kita humor rasa didefinisikan gitu. Nah ini ada nih Pak Lurah, Pak Camat, Pak Mugi, gimana? Pak Mugi, humor Sudah. untuk Pak Camat dulu gimana? Humor itu dipakai untuk apa? Disalahgunakan atau benar gitu loh? Ya, saya mengikuti tadi di Oh, awal kita ya benar kabeh lah, ya. Sudah betul ya memang seperti itu sesuai dengan di mana mau dihumorkan kan itu tadi ada yang di perusahaan, ada yang di Pak Kades, ada yang di mana aja ya sesuaikan dengan situasi kondisi masing-masing. Betul semua tadi kok ya 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 ada ikuti aja itu. ora siji pengalaman lah, pengalaman sampai nak nganggo humor ki piye nak karo musuh masyarakat atau orang musuh maksudnya ngelola lah ya, menghadapi masyarakat atau Oh, hanya tidak ya Kak kalau saja kalau untuk penting kayak tadi betul begitu tegangnya kita sedikit diplesetkan tapi kan tidak terlalu banyak nanti malah hilang tadi ya terlalu banyak humornya sanksinya. ya ya itu saja jadi biar tidak terlalu kaku dan sebagainya ya suatu saat tapi kalau kadang-kadang ya gitu nak saya tidak kulino humor ya tidak begitu ngelgewa ceritanya kan jarang-jarang humor ya kali mana humor ya satu
itu aja paling-paling kadang-kadang saja lah. Nah, perlu dibutuhkan memang bener-bener di situasinya tadi kok tegang pas rapat kok semuanya metronong semua tegang, ada itu perlu diberikan cuk-cuk dan tidak menjadi begitu tegang. Hanya itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih, matur nuwun. Makasih Pak Camat. Jadi teman-teman saya kira sudah cukup waktunya untuk kita sampai di sini. Kita lanjut lagi dengan forum informal juga nggak apa-apa nanti di Pires Regency. Yo, Di Pires Regency untuk bisa lebih kumpul-kumpul lagi karena sekarang Om Lukap sering berada di situ ya di Kendal Kalibuntu. Oleh karena itu nanti bisa di follow up. Matur nuwun atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di 5 Om Selamat 13. menjalankan ibadah Ramadan. Nah, Mohon maaf betul. minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Nggih, sami-sami mugi sedaya ibadahipun menjang di bulan Ramadan bisa terlampaui semuanya dan Amin. yang mulainya Senin nggih monggo, mulai Selasa nggih monggo. Kosong-kosong. Atau nunggu dulu nggih monggo. Tapi kemarin ada yang Poso awal poso melu sing dari. Nek bodo melu sing dhisik. Oh, ngono ya. Nah, itu tips yang bagus. Sok. Nggih, ngaten mawon kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih, Tetap senyum, hadapi dunia dengan ketawa, dengan senyum. Biar nggak terlalu sepamen ya. Oh, no. Nabi pun juga humoris katanya. Nah, itu dia.